Mungkin sambil menunggu Pak Bambang bisa keluar audionya, saya sapa dulu Bapak Papa Rizal ya, saya panggil Papa Rizal, Iya, Bunda. bisa perkenalkan diri, Bapak Rizal tinggal di mana, kemudian bagaimana bisa bergabung dengan BSH, cerita sedikit atau panjang juga boleh, kami persilahkan. Ya, baik. Assalamualaikum, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sip, sehat itu prioritas. Ya, Bunda, perkenalkan, saya nama Mustriadi, adalah ayah dari saudara Rizal, Varian Sahnur, anak kami yang pertama, di mana Rizal itu saat ini sedang dalam pengasuhan di Bunda Bening Selasa Hati, pimpinan dari Bunda Bening, ya. Nah, bahwa kami domisili di Jakarta, tepatnya di utara. Memang cukup jauh pasti Bunda jarak kami tinggal dengan tempat Bunda Bening berada di sana, di desa yang berada di Kampung Warukut. Ya, kaki gunung ya Pak? Iya, tapi jarak bukanlah satu hambatan atau satu halangan untuk kami bisa menjangkaunya, karena memang bahwa kami mengakses melalui internet, di mana istri saya yang bernama Ariana itu mengakses mendapatkan tempat BSH adalah tempat yang cocok untuk anak saya di sana, gitu Bunda ceritanya. Jelas Jadi sekali ya Pak. Berapa tahun yang lalu tuh Pak? kurang lebih sudah 5 tahunan Bunda. Ya, tidak terasa kita Ya, betul, tidak terasa Bunda. tahun. Iya, silahkan Pak. Lanjut. Ya, di awal kami perkenalan dengan Bunda luar biasa, di mana Bunda hanya berada di satu rumah dengan anak-anak yang jumlahnya baru 4 barangkali waktu itu ya. Kemudian datang anak saya Rizal dengan kondisi labil, tidak stabil, dan sering tantrum. Di mana saat itu pada waktunya barangkali Bunda pernah menjelaskan ke kami, anak seusia Rizal waktu itu sedang puber, kalau istilah orang-orang yang lain misalnya. Nah, itu adalah tantangan terberat bagi kami, mempunyai anak yang istimewa itu. Nah, Bunda di sana pada saat kami mengantar, Bunda bercerita bahwa, bukan bercerita, kami melihat sendiri bahwa kami diamuk oleh Rizal, semuanya ditendang-tendangin, kecuali Bunda. Bunda malah dipeluk, begitu waktu itu. Jadi saya pikir pada saat kedatangan kami pertama, terkesan sudah istimewa Bunda buat kami. Makanya kami percayakan kepada Bunda, walaupun kondisinya waktu masih, bahkan tidurnya pun masih sama Bunda ya waktu itu katanya, karena memang tidak ada tempat gitu. Itu sih Bunda awalnya, itu sungguh mengharukan kalau saya suruh bercerita lebih panjang nih Bunda. Begitu Bunda. Kilas balik kenangan kita ya Pak ya waktu itu. Dan pada akhirnya jadi jatuh cinta dengan tempat di sana, bisa untuk menjadi tempat-tempat referensi bagi yang lainnya sih, saya pikir gitu sih Bunda. Boleh Pak, kilas balik saya tentang Bapak ya. Iya, silakan. Pada saat itu yang membuat hati saya rasanya tidak beraturan, yaitu Bapak menangisnya itu luar biasa ketika mau berpisah ya. Lalu saya berpikir, ya Allah, benarkah tindakan saya ini gitu ya. Tetapi Bapak itu menangis antara sangat berat dan sangat berat juga untuk melangkah ke depannya apabila anak masih seperti ini. Pasti itu dilema yang sangat kuat ya Pak ya. Tapi betul tidak Pak? Betul ya? Sangat, sangat. Ya, betul sekali. Dan itu
pada saat orang tua menyekolahkan datang untuk mendaftarkan anaknya. Waktu itu kita belum sekolahnya masih merintis izin ya Pak ya, belum berizin ya. Ya Tetapi betul, seperti yang tadi saya sampaikan, masih di rumah, ya masih anak di dalam rumah bunda gitu. masih satu rumah. Saya hanya dengan AA berdua. Kemudian Wais datang per 3 hari ya, 3 hari di sini dan ya itulah eh, apa namanya kenangan yang terberat bagi saya yaitu ketika orang tua mau berpisah dengan anaknya dan itu inginnya saya hindari gitu tapi saya harus menguatkan diri bahwa seolah-olah saya harus kuat dan Bapak tidak usah sedih insya Allah kami baik-baik saja gitu anak Bapak baik-baik saja padahal saya inginnya menjerit loh Pak. Jadi terbuka ya sekarang. Saya melihat apa namanya Bunda Bening begitu tulus memeluk anak saya, kemudian anak saya luluh gitu ya waktu itu. Nah, saya boleh flashback kembali sampai dengan orang yang membawa kendaraan kami itu sampai ditendang, sampai dia terluka di kedua kakinya, kemudian pagar Bunda juga rubuh oleh anak saya. Mohon maaf sebelumnya. Nah, pada waktu itu pun bukan sekali jadi saya datang ke Bunda, kemudian Bunda menerima, tapi waktu itu Bunda sedang di luar, kemudian saya harus menunggu waktu Bunda sampai, saya harus mencari tempat untuk menginap memang, tapi itu bukan satu beban, nanti memang karena saya semangat dan kemudian saya alhamdulillah bisa bertemu Bunda di malam hari waktu itu ya Bunda ya. Jam 2 Malam hari ya Pak. ya menunggu akhirnya besok pagi kami antarkan kembali ke tempat Bunda karena Bunda waktu itu perkenalan di malam hari, kemudian pagi akan kembali. Begitu Bunda, Ya, luar biasa dah kalau ingat. kilas balik ya Pak waktu itu. Ya waktu itu saya kalau saya dari Jakarta ya dan menempuh perjalanan sampai nyampe jam 2. Dikabari Wais, ini Bu bagaimana suruh pulang besok aja, tetapi kata Wais tidak mungkin gitu karena anaknya tantrum dan bapaknya sudah capek lelah dalam perjalanan. Ya sudah tunggu saja. Saya ngebut dengan suami saya itu dari Jakarta tengah malam itu nyampe 2 jam setengah ya. Alhamdulillah Ya, jam 2 nyampe alhamdulillah. Itu ya ya, Pak. Kenangan sepertinya itu menjadi kenangan terindah ya, bukan kalau sudah berlalu hal-hal yang dulu dirasakan pedih ternyata itu sangat indah untuk dikenang ya Pak. Betul tidak? ya betul Bunda. Memang perjuangan pasti tidak akan membohongi hasil ya Bunda ya. Iya. Proses akan membohongi hasil. Di mana saat sekarang saya sudah bisa menikmati baru saja anak saya Rizal sudah bisa kalau kata Bunda banyak kemajuan, tidak ngamuk, kooperatif, mau melakukan hal-hal yang baik lah Bunda ya, yang memang sebelumnya tidak gitu. Alhamdulillah Pak itu semua atas izin Allah, atas pertolongan Allah. Karena eh, kita komitmen dari awal bahwa kita adalah keluarga, kita bersama-sama, kita adalah saudara yang sepenanggungan sehingga mudah-mudahan dengan adanya keterikatan hati kita saling percaya, saling membutuhkan, saling mendukung, Allah menurunkan keridoannya karena kita tidak tahu Allah ridhonya sama siapa kan Pak gitu. Iya, iya, iya. Dan yang sangat luar biasa juga ketika Bunda menyajikan satu menu terhadap anak saya di awal-awal datang sana, sampai saya menangis karena memang seumurnya saat diasuh oleh kami tidak pernah dia makan sayur. Nah, ketika di sana Bunda dalam tanda kutip ya Bunda, dalam tanda kutip memaksakan untuk makan sayur waktu itu adalah dicoba dengan sayur sawi. Saya ingat sekali. Alhamdulillah dia lahap, dia mau makan itu sayur. Alhamdulillah ya Bunda ya waktu itu ya saya sampai merinding gitu melihat video dari Bunda dia diberi makan sayur di dapur gitu seperti di rumah sendiri gitu. Itu Iya, Bunda katakan waktu itu Bunda. ya yang saya lakukan hanya menyodorkan saja sambil duduk diam ya, sodor Iya, makan cuma dengan itu aja dan tidak banyak kata makan
makan. Dia kan tidak mau menatap dan wah, akhirnya mungkin lihat kok ini orang ngeyel sekali ya dan menyebalkan gitu. Tetap saja itu yang disodorkan dan tidak mau beranjak. Akhirnya makan dengan lahap dan sebenarnya setelah makan dia merasa bebas gitu. Hore gitu. Padahal saya yang gembira. Alhamdulillah ya Allah. Berarti saya berpikir eh, ini bisa diarahkan ketika kitanya memang lebih lebih kuat dari dia dalam artian tidak bisa dibantah gitu. Tapi dengan Ya, cara yang tidak banyak bicara juga. Karena ya, dulu kalau kita bicara saja ya satu kata gitu. Misalkan Rizal, ayo mandi 3 kali, dia sudah marah ya Pak ya. betul betul. Nah, tapi sekarang Bapak lihat di podcast yang kemarin, kami bicara banyak, dia diam saja kok Pak. Gitu, Iya, iya, Alhamdulillah. Nah, iya. eh, ini nih Pak, saya ingin sharing dengan Bapak. Bagaimana pendapat Bapak? Dengan podcast ini ada yang juga yang menyarankan Bunda, apa tidak lebih baik tidak podcast anak-anak? Khawatirnya apa namanya kita seolah-olah memanfaatkan anak gitu ya. Kata saya berpendapat semua harus tahu ini edukasi bahwa autistik itu dengan beragam anak gitu. Tidak hanya yang high function, yang middle, yang low, juga itu tetap anak-anak kita dan tidak bisa ditolak dan tidak bisa disembunyikan gitu. Nah, menurut Bapak Ijai bagaimana ini? Apakah Bapak Ijai setuju? Saya sudah yakin karena kemarin izin ya. eh, Boleh nggak podcast dengan Rijal? Tapi kita tampilkan anak-anak apa adanya dan menurut saya itu bukan sebuah aib gitu, Pak. Bagaimana menurut Bapak? Ya, Bunda, di era globalisasi seperti ini 4.0 itu tidak menutup kemungkinan semua terblow up, Bunda. Justru ini adalah satu kesempatan yang baik saya pikir. Nah, kenapa kemarin saya izinkan anak saya? Justru ini sudah waktunya. Saya sudah terlalu lama memendam ini sebenarnya, Bunda. Tapi memang tidak ada kesempatan gitu. Saya mau melalui apa? Kalau melalui manual dulu, betapa sulitnya kita menjelaskan ke orang gitu. Bahwa ketika anak-anak kita menjadi anak yang istimewa, justru justifikasi yang tidak baik bagi mereka karena mereka tidak terpahami, tidak teredukasi. Barangkali menurut saya media ini adalah media edukasi. Jadi yang terpenting adalah kita bukan eksploitasi, tapi media apa Edukasi, betul. edukasi, Bunda. Kalau memang kita adalah untuk edukasi, why not? Buat saya itu sesuatu yang mengembirakan. Saya pikir, Bunda, saya Alhamdulillah. tidak keberatan dan silakan. Ya, saya juga ini menurut saya memang sudah waktunya ya Iya, Bunda, betul sudah waktunya saya pikir. mengedukasi masyarakat karena seperti yang kemarin obrolan saya dengan mamanya Fadil, banyak yang stigma yang salah terhadap sekolah kita. Kita kan sekolah, apa bedanya dengan anak-anak normal yang dipesantrenkan? Itu tidak ada kata-kata miring dan lainnya ya, tetapi banyak juga stigma ke sekolah kita bahwa yang menitipkan di BSH itu katanya saja menitipkan gitu. Lalu saya bantah gitu ya, bukan menitipkan, tapi mereka mendaftar secara online apalagi sekarang ya untuk yang sekarang. Kalau yang dulu ya manual pendaftarannya ya masuk ke langsung datang dan kami ini sekolah. Tidak ada yang membuang anak di sini, tidak ada orang tua yang tega meninggalkan anak di sini. Tetapi model-model pendidikan kita yaitu sekolah berasrama dan ini mudah-mudahan dipahami oleh semua masyarakat luas sehingga stigma terhadap PSH yang dulu kurang baik itu yaitu menitipkan begitu saja dan orang tua meninggalkan tanggung jawabnya itu tidak terjadi lagi gitu loh Pak. Bagaimana menurut Bapak? Betul, Bunda. Saya pikir bukan dulu tidak baik, saya pikir, Bunda. Jadi begini, bukan berkesan bahwa atau terkesan bahwa dilakukan manual. Saya pikir bukan lah. Jadi saya pikir dari dulu baik dan sekarang tambah baik kok, Bunda. Kalau menurut saya ya. Alhamdulillah.
Bukan, maksud saya bukan kami yang tidak baik, tetapi stigma pemikiran orang-orang. Jadi begini, kalau mau daftar ke sini, Bunda, nanti saya dibilang sama orang-orang, ini para orang tua ya Pak, yang ngobrol dengan saya langsung gitu ya, ketika mendaftarkan. Nanti orang-orang bilang saya tega ya Bunda ya, karena menitipkan anak di sini gitu. Atau nanti orang-orang pasti berpikir saya tidak bertanggung jawab ya dengan anak saya karena saya limpahkan eh, apa namanya pendidikannya di sini gitu. Lalu saya kuatkan, lalu saya ngobrol sampaikan kepada para orang tua itu, ibu kan di sini mendaftarkan sekolah dan kenapa ibu harus mendengar kata orang lain gitu, sehingga eh, apa namanya, kata siapa ibu tidak bertanggung jawab gitu untuk mengurus anak-anaknya. Ya ini adalah salah satu usaha mendidik anak ke arah yang lebih baik ya. Kita kan sebagai manusia normal saja ya Pak, anak-anak kita yang tidak spesial itu kan kita tetap butuh pendidikan yang dilakukan oleh orang lain. Betul tidak Pak? Betul, betul sekali Bunda. Ya saya pikir memang saya dari awal komitmen saya bukan menitipkan ke Besa. Waktu itu niatan saya memang memberikan satu peluang kepada anak saya untuk bisa dia menikmati dunia ini dengan warna, karena memang ketika anak-anak istimewa ini kita diamkan di kamar, saya sih sebenarnya sih tinggal dikasih TV, dikasih musik, tutup kunci, selesai urusannya Bunda. Kita bisa bekerja, tapi bukan itu. Jadi betul sekali apa yang Bunda sampaikan tadi, bahwa niatan kita sebenarnya bukan menitip ya Bunda ya, tapi memang mendidik ya Bunda ya. Begitu bukan Bunda? Ya, ya. Jadi yang saya pikir orang tua mendaftarkan ke sini yaitu memenuhi kewajibannya untuk pemenuhan pendidikan kepada anak-anaknya yang seperti yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya, yaitu didiklah anak-anakmu sesuai zamannya. Ya kita berkewajiban mendidik anak kita gitu, memberikan pendidikan. Apapun anak kita seperti apapun, mereka sama, punya hak yang sama untuk mengenyam pendidikan sesuai dengan usianya gitu ya. Ya kan SLB ini memang sekolah yang khusus untuk anak-anak khusus dan pemerintah Ya. memberikannya karena memang itu cocok untuk anak-anak gitu ya. Nah, ini yang ingin saya luruskan Ya, gitu. Jadi betul, dan tidak ada yang rendah diri lagi Pak ketika mendaftarkan atau mengasramakan ke BSH, mereka berpikir, orang tua berpikir, aduh saya seolah-olah tidak bertanggung jawab ya. Tidak seperti itu. Apa bedanya kami dengan pesantren gitu ya Pak? Pesantren anak-anak normal. betul, yang normal saja seperti tadi bilang. Maksud saya yang tidak istimewa saja tadi Bina bilang juga kan sama di asrama, bahwa asrama ini bukan berarti kerangkeng buat anak-anak istimewa kita ya Bunda ya, tapi memang itu adalah salah satu fasilitas memang ya Bunda yang memang tidak mudah didapat sebenarnya dan tidak mudah juga diurus ya Bunda ya. Iya. Tapi apa namanya, hanya memang kita sama Allah itu dianugerahi anak-anak dengan hamparan-hamparan ampunan yang luar biasa ketika kita sabar ya. Karena kita prosesnya memang tidak bisa secepat atau seinstan yang dimaui orang tua gitu. Terkadang kita salah dalam persepsi, selalu ada saja Pak yang selalu bertanya, kira-kira anak saya berapa bulan tenangnya gitu. Nah, saya selalu jawab itu tergantung Allah ya, dan tergantung usaha kita, dan kita lihat setiap anak itu berbeda. Dan itu betul Pak, ada yang cepat, ada yang lambat. Ya, saya pikir untuk anak-anak istimewa kita ini, kenapa kita harus pikirkan, yang penting terus aja melangkah gitu. Soal hasil Allah yang tentukan, dan kita yang kita rasakan tahu-tahu gitu ya Pak ya. Ya. Tahu-tahu anak kita bisa duduk manis, tahu-tahu anak kita tidak nyubit lagi, tahu-tahu anak kita tidak
teriak-teriak atau muter-muter, dan itu hal yang kadang-kadang tidak disadari. Lalu berpikirnya anak saya udah bisa baca tulis enggak? Ya loncat ke sana. Tapi itu tidak menjadi masalah menurut saya. Memang betul itu ekspektasi orang tua ke arah sana. Tetapi kadang-kadang hal-hal kecil yang perubahan-perubahan itu, jangankan orang tua, saya juga kadang tidak sadari gitu. Cuma ketika eh, ada waktu luang lalu diamati, alhamdulillah ya, seperti itu. Ya, memang kalau menurut saya gini Bunda ya, mungkin bagi anak-anak yang tidak istimewa, ketika dia bisa mengucapkan satu kata, buat dia nggak ada arti Bunda. Buat orang tuanya nggak ada arti, tapi buat kami sebagai orang tua yang mempunyai anak-anak istimewa, ketika anak kita satu hari berbicara, satu hari merangkai kalimat, itu sesuatu banget gitu loh Bunda. Jadi saya pikir ya memang harus intens ya Bunda ya, maka mengapa anak kami meneruskan bersekolah di BESA kan salah satunya itu. Tapi kalau ekspektasi ya sekali lagi bukan kita nggak punya harapan, tetap punya, tapi bahwa Allah yang tadi Bunda menyampaikan bahwa Allah yang menentukan akhirnya, artinya kita tetap berjuang sama-sama ya Bunda ya, betul ya Bunda? Betul, insya Allah kita berjuang sama-sama. Ekspektasi memang semua, kan kita tidak boleh berputus asa atau berhenti berharap terhadap Allah. Itu kan harapan kita ya, anak-anak kita jauh lebih berkembang gitu. Hanya saja kita harus juga saling memahami, setiap anak itu berbeda. Kemudian betul kata Bapak, anak kita ini bisa merangkai satu kata saja, itu sudah luar biasa dan itu membuat kami itu histeris gitu. Mungkin orang lain, kata orang lain, ih bisa gitu aja kok, sombong gitu ya. Padahal itu tidak 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 ternilai bagi kita ya Pak ya. Betul. Nah ini juga salah satu yang ingin kami luruskan, terkadang ketidaksabaran, ya kurang sabar dan lain-lain itu membuat begitu tidak berubah atau bukan tidak, tapi perubahannya lambat dan lain-lain. Kadang-kadang orang tua lebih cepat putus asa, padahal anaknya itu sebenarnya tidak apa-apa gitu, mereka happy saja karena banyak yang belum mengenal dirinya sendiri, belum mengenal kebutuhannya dan lain-lain ya, itu masih banyak pembenahan. Sehingga seolah-olah SLB ini bisa keluar masuk kapan saja gitu Bapak. Padahal di SLB kita kan tahun ajaran baru menerima siswa, kemudian ya kalau tingkat SD ya harus 6 tahun gitu. Kalaupun tidak 6 tahun, surat pindahnya diproses, kalau mau pindah ya, kemudian nanti sekolah tujuannya. Nah, ini yang kadang-kadang kurang dipahami Pak sama orang tua, masih menganggap kita seperti dulu 2010 yang masih dalam proses izin OP, kita mengajukan izin OP 2013. Itu ya masih keluar masuk seenaknya gitu, dalam artian tidak ada surat pindah, tidak ada kabar lainnya, sehingga ketika kami mau ujian bingung, sudah susah dihubungi gitu. Dan mudah-mudahan ini menjadi pemahaman orang tua yang siswa yang masih bergabung dengan kita, ya anak kita minimal selesai dengan SMA LB-nya gitu Pak. Ya, setuju Bunda. Saya pikir setuju aja Bunda ya. Kalau memang kita mengawali dengan baik, insya Allah akan mengakhiri dengan hasil yang baik Bunda. Itu sih harapan kami ya Bunda ya, sebagai orang tua dan barangkali juga Bunda sebagai penyelenggara, saya yakin juga begitu ya. Setuju ya Bunda ya. Semoga ada hasil baik ya Bunda. Dan hasil baik itu sudah kita bisa lihat saat inilah Bunda. Saya pikir kita sudah bisa melihat hasil dari proses, hasil dari perjuangan selama ini. Ya betul kata Bunda, mungkin kalau orang yang tidak istimewa, ada waktu-waktu part yang memang sudah ada ditentukan
6 tahun, 3 tahun, 3 tahun, 3 tahun selesai. Nah, tapi bagi anak-anak kita kan bukan itu ya Bunda ya. Bukan yang 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, 3 tahun, 4 tahun kuliah, tidak ya Bunda. Tapi ya umurnya dia, saya pikir dia kuliah buat saya gitu. Karena dia banyak mengajarkan saya, mengajarkan satu kesabaran, itu yang saya dapatkan dari dia. Jadi bahkan kalau menurut saya, anak-anak istimewa ini bagi kami bukan anak-anak sekolah, tapi juga anak-anak sebagai guru saya. Mengajarkan kehidupan ini harus ikhlas, itu udah. Betul, betul. Jadi kelebihan anak-anak kita itu selain tentu saja kita untuk jenjang-jenjang itu adalah salah satu kewajiban kita terhadap Allah dalam memenuhi hak pendidikannya gitu ya. Walaupun itu tidak berarti atau dalam rangka tidak begitu berpengaruh terhadap orang tua apakah dia punya ijazah atau tidak, tetapi insya Allah Allah akan mencatat ya Pak bahwa kita waktu diamanahi anak ini sudah memenuhi kewajiban seperti orang tua lainnya yaitu menyekolahkan anak-anaknya. Nah, Ya. Terlepas dari itu anak-anak kita memang seperti yang kita ketahui itu tidak cukup dengan pendidikan misalkan sampai kuliah saja karena bagaimanapun kita sadar bahwa tidak semua anak bisa mandiri dengan semandiri-mandirinya tetap dengan pendampingan. Betul tidak Pak? Memerlukan pendampingan bagaimanapun gitu. Jangankan anak spesial, anak-anak Betul sekali, Mbak. Anak-anak normal saja banyak kok, berapa banyak anak-anak yang sudah sekolah tinggi, yang sudah menempuh jenjang pendidikan yang katakanlah sudah bisa mandiri di kaki sendiri, tetap saja masih membutuhkan bimbingan orang tua untuk membuat dia itu benar-benar mandiri. Apalagi anak kita gitu ya Pak ya. Nah, ya ketika misalnya keadaan anak-anak semakin dewasa. Dan ini anak-anak kalau Rizal di rumah sekarang bagaimana Pak kalau libur perilakunya? Ya. Jadi Rizal ketika sebelum pandemi kan kita selalu membawa pulang Rizal karena itu libur sekolah ya Bunda ya. 1 tahun itu 2 kali. Nah, saat-saat dia berada di rumah, ya dia pasti happy Bunda dan dia tidak apa namanya tidak merajuk, tidak tantrum lagi, terus tidak. Tapi setelah itu udah tidak lagi Bunda. Jadi misalnya 1 hari saat saya bawa pulang libur gitu, saya bawa ke tempat-tempat untuk libur, ya dia menikmati liburannya gitu. Kalau yang saya lihat sih begitu Bunda. Tidak ada berontak. Pokoknya ikutin apa yang misalnya saya ajak ke mana saja, ke taman mini atau melihat apa ya, dia enjoy gitu, berenang ya, ayo gitu. Tidak ada kata untuk marah, dia tidak ada. Kalau dulu kan kadang-kadang kalau dia nggak suka dengan satu tempat dia marah Bunda. Tapi setelah ini sudah tidak lagi. Itu yang saya rasakan ya Bunda. Saya pikir saya bukan berlebihan tapi ini kenyataan loh Bunda. Ya. Alhamdulillah berarti pola kita karena pola kita sama ya dari pola makannya ya dari pola instruksi dan lain-lain ya minimal kita sudah bicarakan banyak gitu ya di intern kita gitu bahwa ini sepertinya anak ini tidak suka ini, tidak suka ini, tidak suka ini dan kesukaannya ini. Itu kan awal informasi dari Bapak, dari keluarga ya. Lalu dari hasil kami selama mendampingi kita komben dan akhirnya anak-anak ya putra Bapak ini menurut kami gitu, Pak ini sudah tenang dan ketika liburan bagaimana dan ternyata sudah tenang dan itu tidak ada masalah berarti kita
tinggal meningkatkan saja di jalur pendidikannya, maksudnya kemampuannya ya Pak, Ya, kemampuan yang lain ditingkatkan lagi, dilatih lagi gitu. Karena ketenangan kita sudah pegang nih, alhamdulillah. ya, Ketenangan. sebagaimana kalau saya saat akan mengambil dari Bunda, ketika libur kan kami ambil gitu ya. Ketika ambil saya sudah tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi Bunda, bahkan saya mencoba dengan kendaraan umum, naik bus. Saya ingin membuktikan bahwa ternyata anak saya bisa di kendaraan umum, tidak orang lain. Kalau dulu kan dia mengganggu gitu, mengganggu ketenangan orang. Kalau ini ya enggak gitu ya, ngobrol dengan ayahnya gitu. Ya santai banget sih enggak, tapi memang ya tenang gitu sih Bunda. Kalau menurut saya itu, saya memang mencoba seperti itu sih Bunda. Ya, jadi untuk membuktikan bahwa benar enggak sih apa yang saya rasa, ternyata ya memang begitu adanya gitu. Tidak dilebihkan, tidak dikurangkan gitu. Iya. Gitu, Bunda, Nah ini Pak, yang saya rasa. iya. Aduh ini luplep ya. Eh, apa namanya? Sinyal di sini agak agak kurang baik. Nah, ke depannya saya kami gitu, kami dari pihak sekolah juga dari pihak pengasuh. Nah, ini harus diluruskan. Kadang-kadang Pak, pengasuh itu diartikan, banyak yang mengartikan itu tukang asuh gitu. Padahal kami itu mencontoh seperti saya selalu mendengar di IPDN itu ada pengasuh, ada dosen, ada pengasuh gitu ya. Pengasuhnya dari polisi, ABRI gitu. Itu pendidikan di luar pendidikannya gitu ya, untuk kedisiplinannya. Nah, saya pun mengadopsi itu, Pak. Jadi mengatakan pengasuh gitu. Untuk para yang di asrama itu untuk mendidik keseharian di asrama gitu. Padahal programnya kan kami selalu duduk bersama ya Pak. Jadi di sekolah, di asrama itu sama karena sebelum membuat program guru asesmen kemudian membuat program pembelajaran individual itu semua duduk bersama. Orang tua, guru, terapis, eh, juga pengasuh di asrama. Begitu kan Pak? Betul? Ya, betul, betul. Sehingga Kalau saya gini Bunda, kalau saya menganggap pengasuh itu pendamping sih Bunda, lebih kepada pendamping karena memang sejujurnya bahwa anak-anak kami ini butuh pendamping sebenarnya yang menggantikan posisi orang tua. Karena kan anak-anak ini memang di rumah pun harus ada pendamping, betul. adalah orang yang memang dia cintai, dia sayangi, kan nggak sembarang orang bisa mendampingi loh Bunda. Jadi Iya. ini menurut pengamatan bahwa anak-anak istimewa ini tidak bisa semua orang bisa mendampingi Bunda. Jadi hanya orang-orang tertentulah yang memang diterima oleh anak-anak ini. Karena ketika dia tidak menerima pendamping ini, maka yang terjadi adalah dia akan marah-marah terus Bunda. Tidak ada ketenangan. Jadi saya pikir pengasuh yang dimaksud ya membuat saya adalah pendamping Bunda. Iya. Gitu sih Bunda kalau saya. Nah, waktu dulu Pak kilas balik, Bapak kok percaya sekali ya ke BSH, padahal waktu itu sarana prasarana seperti yang Bapak lihat, kami nggak ada apa-apa gitu, hanya mengandalkan semangat tinggi untuk eh, karena mengandalkan apa ya intuisi bahwa keberadaan kami ini harus manfaat, usia kami ini harus manfaat gitu bagi anak-anak yang membutuhkan itu saja ya. Kok Bapak bisa percaya gitu? Bagaimana itu istiharohnya berapa kali gitu? Iya. Ya, kalau boleh jujur ya, pulang balik, putar balik ke Jakarta, Bunda. Iya. Tapi bahwa ketika kami tidak bertemu di awal dengan Bunda Bening, itu salah satu rasa penasaran. Maka kami balik ke tempat penginapan, kemudian kami besok pagi antar, pun masih merasa ragu sebenarnya Bunda di awal. Tapi ketika saya melihat satu adegan, satu momen yang Bunda tunjukkan waktu itu, gini loh Pak,
cara menenangkan anak-anak. Waktu itu Bunda pasti ingat ketika ayah Bunda, maksud saya ayah kalau saya panggil, ditendang oleh Rijal, kemudian pagar dirubuhin. Tapi kok Bunda bisa memeluk anak saya dan anak saya bisa langsung memeluknya kembali gitu, maksudnya saling berpelukan, kemudian minta maaf gitu. Nah, itu yang menjadi awal bahwa oh, saya pikir ini sesuatu yang tepat, itu sih Bunda awalnya. Nah, terkait dengan fasilitas Bunda, bahwa waktu itu saya tidak berpikir fasilitas semewah apapun bukan tujuan saya, tapi bahwa pendampinglah yang membuat saya waktu itu percaya bahwa insya Allah akan menjadi baik. Itu Bunda, karena Ya Allah. fasilitas sebaik apapun jika pendampingnya tidak pas buat anak saya pikir itu bukan sesuatu gitu Bunda. Itu jadi mengapa ya sudah saya tetapkan hati walaupun Bunda tadi bilang di awal kita bicara bahwa saya dengan derai air mata yang luar biasa. Iya. Ya. Tapi pada waktu itu saya menangis bukan karena saya terpaksa, bukan, tapi saya justru terharu. Maksud saya begini bahwa mungkin anak saya tempatnya di sini gitu. Iya. Gitu. Itu yang buat saya menangis gitu. Itu aja sih. Ya. Nah Pak, setelah kita berjalan 5 tahun menjadi keluarga besar, rasa apa yang Bapak rasakan sekarang ini dengan keluarga besar kita ini di BSH Pak? Ya Bunda. Alhamdulillah. Maaf, barusan ada gangguan. Ya. Biasa Bunda. Perasaan sekarang setelah kita bersama 5 tahun menjadi keluarga besar gitu, apakah ya bagaimana perasaannya saya belum tahu yang pastinya. Ya Bunda, perasaan sekarang ya yang jelas kan bahwa kekeluargaan, kemudian persaudaraan, itu yang membuat kami menjadi harmonis ya Bunda, antar orang tua dengan Bunda tentunya dan orang-orang desa yang baik, kemudian juga pendamping yang luar biasa, itu ya ada keharmonisan gitu yang saya lihat Bunda ya. Ya, Tapi saya kurang tahu dengan orang tua yang lain, tapi mudah-mudahan orang tua yang lain juga sama gitu. kalau saya lihat seluruh orang tua keluarga BSH memang demikian Pak. Bapak bisa mewakili perasaannya memang demikian. Karena banyak yang mengatakan rasanya beda, seperti merasa menjadi keluarga besar yang memang terasa gitu ke eratannya gitu, erat sekali persaudaraan kita. Nah, barangkali untuk ini ya Bapak Ijai, ke depan nih kita anak-anak ini sedemikian rupa kita setting, bukan setting atau persiapkan ya, dengan kegiatan-kegiatan yang sangat padat. Kemungkinan ini kata Huda nih, kata anak-anak, Bunda seperti kita seperti di pesantren ya gitu. Mau hidup di pesantren? Mau. Ini kan kita udah pesantren. Nah, anak-anak ini setiap anak sudah punya tugas masing-masing, Pak. Ya, harapan kami ya kita segera memiliki tadi fasilitas untuk anak-anak ya. Tapi itu bukan tujuan sih, bukan tujuan karena menurut Bapak apakah sependapat dengan saya bahwa keterikatan ini, keharmonisan ini, kemudian rasa saling percaya dan saling menguatkan ini yang membuat anak kita bisa berkembang dengan baik. Setuju nggak, Pak? Setuju Bunda. Saya pikir itu adalah dukungan yang utama Bunda. Ya. Keharmonisan adalah hal yang mutlak untuk diterapkan Bunda, sehingga anak-anak itu juga nyaman gitu Bunda. Iya. Kemarin di podcast pertama tuh dengan Bang Fadil, dia mengatakan berulang-ulang, Bang, senang sendiri atau senang berteman? Sendiri.
Saya ulangi sampai 2 kali kan, sampai 3 kali, tetap senang sendiri. Itu karena memang dunia dunia anak autis itu memang sendiri. Tapi kan kita berkewajiban mengeluarkannya dari kesendiriannya kan Pak ya. Ya, betul, Bunda. Betul. Kita kita harus mengembalikannya menjadi makhluk sosial yang bisa berinteraksi dengan lingkungannya dan siapapun, dan itu menjadi kesiapan untuk bisa hidup bersama-sama dengan lingkungannya. Betul ya Pak ya? Ya, betul, betul. Memang setuju Bunda saya. Jadi anak-anak ini tetap kita ajarkan bersosialisasi, ya Bunda ya. Seperti yang dari sering saya sampaikan di hal apapun dengan Bunda, saya ingin anak saya punya dunianya punya warna gitu. Enggak cuma satu warna Bunda, tapi punya banyak warna, kemudian bisa hasilnya yang jelas Bunda gitu. Iya. Tapi Bapak tidak keberatan kan dengan anak-anak dibangunkan jam 4, nanti tidur jam 8. Semua kegiatannya. Saya pikir tidak Bunda, karena hal-hal begini juga kan dilakukan juga oleh orang-orang, oleh anak-anak yang tidak istimewa Bunda. Jadi kenapa tidak gitu? Iya. Gitu Bu. Ya. Ya dan ini Pak, terkadang kita banyak yang memahami bahwa anak-anak kita ini kalau dibawa ke arah yang abstrak gitu ya, agama agama bagi mereka itu abstrak, kemudian ibadah bagi mereka itu abstrak, itu tidak akan bisa. Tetapi saya yakin karena apabila kita yakin bahwa yang diperkenalkan yang pertama kali adalah mengenal dirinya untuk apa gitu ya, untuk beribadah misalnya baru baru bisa gerakannya saja tapi itu terbiasa dan itu ternyata bisa gitu lah Pak. Dan dengan sendirinya anak itu seperti Padil tidak ada yang mengajarkan bahwa siapa yang paling dicintai di dunia ini? Allah gitu. Allah dan itu membuat hati rasanya diiris-iris gitu. Nah, kita sepakat ya Pak bahwa yang kita awali awal pengenalan kepada anak-anak itu adalah kebutuhan dirinya yaitu untuk patuh terhadap Tuhannya. Walaupun mereka tidak mengerti, tapi kita wajib mengajarkannya untuk sholat gitu ya. Walaupun hanya baru bisa gerakannya dan lain-lain, Ya. rutin gitu. Bagaimana Pak? Iya. Setuju Bunda. Saya pikir itu selama hal yang baik dilakukan itu saya pikir baguslah Bunda. Kan anak-anak ini betul anak-anak istimewa, tapi juga perlakuannya juga harus sama lah dengan orang yang tidak istimewa ya Bunda ya. Dia harus mengenal agamanya, mengenal Tuhannya dan lain sebagainya. Saya pikir itu juga bisa buat apa namanya penyemangat orang tuanya ketika dia bisa melakukan itu, mampu melakukan. Karena bagi kita bisa anak-anak membacakan Al-Ihsan atau Al-Fatihah saja itu sudah hadiah terbesar ya Pak. Iya betul. Hadiah yang tidak ternilai gitu Allah karuniakan kepada kita dan anak-anak kita mampu. Nah itu Pak yang kami sekarang di masa pandemi ini menurut kami ini adalah anugerah yang terbaik dari ketentuan Allah saat ini. Karena apa? Karena anak-anak sekolahnya di rumah, jadi kami punya banyak waktu untuk memahamkan dulu kebutuhan-kebutuhan anak untuk dirinya. Seperti tadi belajar sholatnya ditingkatkan, belajar merapikan tempat tidur dan lainnya. Itu hal-hal sepele, hal-hal sederhana. Tapi kalau tidak dikuatkan dulu, itu akan menjadi sangat tidak sederhana gitu. Karena itu akan menjadi kebiasaan yang tidak bagus akhirnya gitu. Hal-hal kecil yang akan berdampak kepada hal-hal yang besar untuk patuh gitu, untuk tidak disiplin. Betul, setuju Bunda, setuju. Iya. Dan mudah-mudahan
kita semua di saat pandemi ini berlalu ya Pak, karena bagaimanapun saya kadang-kadang seperti orang yang labil di saat lain. Aduh, anak-anak kalau mau bertemu dengan orang tuanya karena dari luar kota ya, dari Jakarta, dari mana, khawatir gitu. Tapi di sisi lain, ya bolehlah asal pakai prokes dan lain-lain ketemu gitu. Tapi akhirnya diingatkan lagi bahwa saat ini tidak menjamin bahwa eh, yang bagaimanapun protek gitu ketika kita tetap abai dengan kerumunan tetap saja bisa kena ya Pak ya. Dan kita tidak bisa Ya, menjamin. ya. Betul. Sebagaimana yang kami terapkan di lingkungan rumah juga kami walaupun bersaudara dengan saudara kandung, dengan saudara yang lain, kami saat ini tidak ada ketemuan ya salah satu-satunya cara ya dengan video call, dengan bertelepon itu saja. Memang ya jangankan yang tidak patuh Bunda ya, kadang-kadang yang patuh dengan protokol kesehatan pun masih kena Bunda. Ya kita tidak tahu dari mana datangnya itu, tapi ya itu kenyataannya Bunda ya. Kita bisa melihat orang-orang yang kena ini adalah orang-orang yang memang Patuh. tahu persis prokes, patuhi prokes, tapi kena. Ya kita kan nggak tahu, tapi ada juga banyak orang yang kita lihat di jalan, berjalan seenaknya, tidak menggunakan masker, tapi dia sehat-sehat saja. Tapi apakah benar mereka sehat? Bisa saja mereka kena, tapi tidak ada fasilitas yang memfasilitasi dia untuk mengetahui bahwa dia kena. Jadi ya santai aja dia gitu. Ini menurut saya Bunda. Jadi saya pikir kita mesti berbesar hati, baik sangka lah ya dengan Allah sebagai pencipta ini semua gitu sih. Saya pikir itu ya Bunda ya. Ya, Jadi tadi pembatasan yang Bunda lakukan, saya pikir saya dukung Bunda, kami dukung dan pasti orang tua yang lain saya yakin mendukung lah. Memang kadang-kadang rasa kangen ini mengalahkan hal-hal begitu, tapi kembali lagi kita mau sehat apa tidak gitu. Jadi lupa bisa diingatkan Bunda pada momen apa saya ketemu dengan beliau? Dulu beliau itu bergabung dengan BSH itu sejak 2010, yaitu untuk membantu kami anak-anak, dan ini luar biasa. Bapak satu ini seluruh hidupnya dibaktikan, sudah berazam gitu, berazam membaktikan kemampuannya untuk menolong anak-anak gitu. Karena di sana juga beliau menangani anak-anak spesial dengan tusuk jarumnya, dengan refleksinya dan itu sangat membantu. 4 tahun yang lalu Bapak ini kena musibah jatuh dari motor sehingga tidak bisa, biasanya tiap tahun itu pasti di BSH berapa bulan gitu. Kemudian setelah mendidik para pengasuh untuk bisa menangani anak-anak, nah beliau pulang gitu, sudah menjalankan. Ya, baik Bunda. Tapi ini suara Assalamualaikum Pak Bambang. Pak Bambang. Ya, Assalamualaikum Pak Bambang. Iya, kami haturkan salam takdim pada saat ini. Alhamdulillah di asrama itu kita sekarang murid yang ada di asrama tetap ya Pak dari 2 tahun yang lalu tidak bertambah, dan mudah-mudahan pandemi ini berakhir, anak-anak ini tetap dalam keadaan sehat, seluruh orang tuanya sehat, dan segala ujian yang kita syukuri dengan penuh ikhlas, dan insya Allah itu akan menjadi keberkahan ya Pak ya. Begitu. Bagaimana kabar Bunda Bapak? Ija itu ingin punya adik 5 katanya Pak. Bagaimana tuh? Ija, ada berapa lagi? Aktivitas. Ya, kabar Bundanya kan baik. Beliau tetap melakukan aktivitas seperti biasa, bekerja setiap hari. Nah, saat-saat pandemi begini ya, ada WFA, begitu sama lah seperti orang-orang pada umumnya sih Bunda. Ya, tetap memonitor apa
kegiatan anaknya di desa sana gitu, dengan melakukan video call dan lain sebagainya gitu Bunda. Ya. Tetap walaupun sedang sibuk bekerja, beliau tetap ikut memantau, memonitor, mengenali proses perkembangannya gitu sih Bunda, yang saya lihat begitu Bunda. Alhamdulillah. Ya sambil juga Kangen. mengawasi anak yang lain kan sekarang sekolah daring nih, udah mulai masuk daring, jadi tetap juga ikut mengawasi Iya. gitu Bunda. Iya, Gitu. Pak Bambang sudah hadir. Barangkali ada yang Bapak ingin sampaikan? Silahkan Bapak. Ya Bunda. Itu Pak Bambang sudah hadir. Barangkali ada yang akan disampaikan atau ingin disampaikan oleh Pak Bambang. Halo, ini Ya. masih mencoba. Halo, kedengaran Bu? Nah ini sudah bagus Bapak, Alhamdulillah. Ini Alhamdulillah, ini Pak, saya kenalkan, ini temannya Bu Bening, Pak Bambang dari Blitar. Yang dulu sering ke Bandung gitu. Ini masih mencoba Bu, ini saya pakai HP. Ini sudah bagus Pak? Iya pakai HP. Komputer saya itu tidak kompatibel dengan Zoom ternyata. Oh iya Pak. Komputer saya itu kan Ya, kuno. baik. Ya, ini perkenalkan saya Pak Bambang. Panjenengan sinten Pak? Siapa Pak panjenengan? Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam. Ya, baik Pak Bambang, perkenalkan saya Mustriadi. Saya ayahnya Rijal. Pasti Bambang mungkin kenal dengan anak saya yang barangkali dulu pernah mukul Bapak kali. Ya, pernah, iya. Bagaimana Pak kabarnya? Sehat-sehat di sana? Alhamdulillah Bapak dinamis, sehat selalu, berkat doa dari semuanya. Ya. Kita dalam lindungan Allah SWT. Pak Bambang sehat Pak Bambang dan keluarga? Alhamdulillah saya sehat, tetapi di rumah ini sedang lockdown. Ada zona merah kah? Iya, zona merah. Ini di keluarga saya ada dua orang yang sedang istirahat ini. Oh iya ya, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan yang sempurna, Bambang. Amin. Sehingga bisa berakhir. Ya, amin. Ya. Bagaimana Pak di sana perkembangannya COVID? Di Jakarta. Ya, saya tinggal di Jakarta, Pak Bambang, di Tanjung Priok, Pak Bambang. Ya, kondisinya saya pikir seperti yang diberitakan di TV-TV lah ya, masih tinggi gitu ya. PPKM juga masih berlanjut, tapi saya pikir ini semua demi kebaikan kita semua kali ya Pak Bambang ya. Mudah-mudahan akan berakhir karena saya yakin tidak ada. Halo. Iya Bapak, silakan. Ya. Ya silakan. Ada satu kepedihan atau kesakitan. Baik Pak Bambang, ada yang mau disampaikan nih? Sebentar lagi kita akan close. Mungkin belum ada Bu. Ini saya masih tes sistem, tes koneksi ini Pak. Ini karena HP saya juga agak lama sih, HP-nya agak lama, komputernya agak lama, jadi ya orangnya juga orang lama sehingga semuanya agak slow. Nah, paling saya tanya saja, kira-kira Bapak itu perkiraan setelah pandemi bisa kembali gabung ya Pak dengan kami, karena kami dan anak-anak memang mengharapkan Bapak gitu. Insya Allah nanti semoga Allah mengizinkan untuk berbuat amal bersama dengan Ibu, bersama dengan kawan-kawan yang lain, bersama dengan Pak siapa Pak ini jenengan? Saya Pak Mustriadi. Nah, Pak Mustriadi, kita bisa melakukan amal soleh yang baik untuk anak-anak. Insya Allah nanti kalau iya Mustriadi Pak Bambang. Ya, Pak Mustriadi. Pak Mustriadi. Ya, Mustriadi Pak. Ya, dengan Pak Mus gitu aja ya, singkatnya ya Pak Mus gitu ya. Iya, Pak. Iya, silakan. Dengan Pak Mus nanti Insya Allah nanti mungkin akhir tahun ini mudah-mudahan pandemi sudah berakhir lah ya. Ini
harapan kita semua ini semuanya jadi ya tidak sesuatu yang kita harapkan kan sebenarnya ini ya. Ya, tapi Ya, tetap jalani ya Pak. betul. Ya, ini harus kita jalani. Ya, ini mungkin ujian bagi kita semua ya. Ya, barang siapa yang bisa melewati ujian itu nanti akan pasti mendapatkan hikmah di belakang sana. Kita kan belum tahu ya. Amin, amin. Ya, kita semua belum tahu hikmah Amin, apa amin, nanti. Mbak. Mudah-mudahan nanti kita bisa insya Allah bergabung sesuai rencana Ibu ya, Bu Bening ya, yang kemarin dipaparkan itu ya. Saya kira cukup itu dulu Bu ini. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih. Jadi ini ada Ya, cita-cita. terima kasih Bang. Amin ya, sama-sama Pak Mus. Cita-cita Ya, siap. ya ada sebuah cita-cita saya atau bukan saya pribadi sih, kita semua, bahwa yang tergabung dari keluarga besar BSH ini, kita semua di masa tua nanti kita memiliki satu lembaga, misalkan dari sekarang sudah ada ya, ini tinggal meneruskan, dan ini kami berharap adalah semua reng-rengan BSH yang nanti terus bahu-membahu, yaitu Darul Aitam khusus anak yatim piatu. Dan mudah-mudahan cita-cita kita tersampaikan ya Pak ya, Allah kabulkan. Nah, Amin, amin, amin. ini sudah berjalan seiring waktu kita berjalan, sudah 10 tahun, dan anak-anak ini semakin banyak sekarang. Darul Aitam ini yang kita namai Darul Aitam Al Hidayah, itu rumah wakaf dari salah seorang bapak yang namanya ya Hidayah gitu. Hidayah. Mudah-mudahan ini kita bisa amanah dan meneruskannya Pak ya. Kalaupun tidak sama kita, nanti kita tidak ada, anak-anak kita Pak, mudah-mudahan bisa berjuang untuk sebuah gerakan atau langkah, karena saya pikir belum ada ya Pak Papa Ijai, Papa Rizal, itu apa, Darul Aitam khusus ya, atau panti asuhan khusus yatim piatu anak autis, belum ada ya Pak ya? Belum, Bunda. Belum. Dan kita ini akan melangkah ke arah sana, memohon doa dari seluruh orang tua bahwa kita seluruh orang tua ini dimudahkan oleh Allah untuk memuliakan mereka, gitu ya Pak ya. Dan insya Allah di akhir penutup ini barangkali Bapak Ijai ada pesan yang ingin disampaikan untuk sahabat-sahabat media BSH dimanapun berada. Enggak, kami persilahkan. Iya. Ya, baik Bunda, Pak Bambang, izin Pak Bambang. Ya, kalau harapan kami adalah semoga BSH tetap menjadi tempat untuk bernaung anak-anak kami, bisa mendampingi anak-anak kami, bisa terus hidup bersama secara harmoni. Iya. Tentunya ini adalah satu, kami tidak punya tempat untuk bisa mendampingi dengan banyak waktu ya Bunda ya. Jadi, harapannya walaupun anak kami sudah usia lebih dewasa dari yang lain ya, semoga anak-anak kami masih bisa tetap didampingi oleh Bunda. Adapun mungkin yang diberikan akan dengan anak-anak yang masih usia dini ya Bunda ya, itu sih harapan kami sih Bunda. Tentunya ini saya yakin bisa meringankan beban para orang tua yang mempunyai anak istimewa seperti Rizal. Begitu Bunda harapan kami Bunda. Terima kasih Bapak, mudah-mudahan ya, karena BSH ini ada sesuai motonya adalah BSH, bahagia, S-nya sehat, H-nya harmonis.
kita selalu menjadi keluarga yang bahagia, sehat, dan harmonis. Amin. Dan mudah-mudahan kita akan sepakat bahwa keberpihakan kita adalah keberpihakan kepada anak. Jika anak walaupun sudah dewasa, tapi memang nyaman dan butuh tempat yang seperti ini, gitu, di gunung, dengan keramahan warga masyarakat yang menerima mereka dengan sangat baik, kenapa tidak ya Pak? Pokoknya kita berpatokannya Iya, anak, bukan ya betul Bunda. kita gitu. Ya. Kita yang Ya, betul Bunda. Tentunya kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada lingkungan di sana Bunda, yang menurut penyampaian Bunda bahwa lingkungan di sana sangat-sangatlah ramah menerima anak-anak kami. Itu tentunya menjadi sebuah pembesaran hati kami untuk tetap bisa didampingi di tempat Bunda gitu Bunda ya. Salam hangat dari kami para orang tua untuk seluruh lingkungan yang di sana Bunda. Insya Allah ini akan terbaca atau akan dilihat oleh seluruh keluarga bahwa kita, rasa hormat kita, rasa takjim kita terhadap masyarakat di Cibiru. Terima kasih kita yang tidak terhingga, dan mudah-mudahan Allah membalas segala kebaikan masyarakat ini dengan limpahan karunia yang luar biasa, yang mereka dengan kerendahan hatinya, cintaannya terhadap anak-anak kita, dan diperlakukan dengan sangat baik. Mudah-mudahan Allah menggantinya dengan segala sesuatunya yang lebih baik. Demikian mungkin Bapak, terima kasih atas kehadirannya Ayah Riza, Pak Bambang. Mudah-mudahan kita ini dipersatukan Allah dalam satu langkah, yaitu karena niatan lillahi ta'ala, dan mudah-mudahan jalan yang kita tempuh ini adalah mendapat keridhaan dari Allah. Amin, amin Bu. Ya, nanti Bu, halo. Ya, mangga Bapak. Kapan nanti ada untuk kesehatan? Kesehatan insya Allah ini kan sedang dirintis ya. Webinarnya kapan? Webinar untuk kesehatan nanti kami diskusikan dulu dengan AA. Ya. Waktunya, karena selain itu kita juga harus menghubungi narasumber yang lain minimal 2 orang ya Pak. Saya nanti mau ikutan pendengar saja. Loh, pendengar ya Bapak yang menyampaikan juga. Iya. Ya mungkin demikian Bapak. Ya, terima kasih. Salam ke Pak Aris Bu. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Nah, mudah-mudahan anak-anak semua juga sehat, pengurus juga sehat, ibu sekeluarga juga sehat. Gitu ya Bu. Nanti kita kontak lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah kami sampaikan Bapak. Demikian sahabat media BSH. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup ya, demikian sahabat-sahabat BSH yang bisa kami obrolan ringan pada hari ini, dan mudah-mudahan kita bisa memetik hikmah dari obrolan yang katakanlah biasa, tapi hikmahnya yang luar biasa. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.